Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Rahima. Kali ini topik pembahasan kita adalah penelitian komparatif. Baik, saya akan share mengenai salah satu skripsi yang berjudul seperti ini. Ya, kenapa komparatif? Komparatif itu kan artinya perbandingan ya. Jadi di sini kita lihat judulnya adalah analisis harga saham dan tingkat profitabilitas pada masa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Studi kasus PT Garuda Indonesia. Ya. Jadi kita mau melihat apa perbedaan harga sahamnya, bagaimana tingkat profitabilitasnya, nanti ada beberapa komponen pada masa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ya. Terkhusus pada PT Garuda Indonesia Tbk. Ya, oke, kita lihat sekarang bagaimana rumusan masalahnya. Oke, ini rumusan masalahnya. Ya, kita lihat di sini. Dia menyebutkan bahwasanya apakah terdapat atau tidak perbedaan signifikan harga saham sebelum dan sesudah diumumkannya pandemi COVID. Apakah tidak terdapat atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat profitabilitas pada masa sebelum dan sesudah diumumkannya pandemi COVID. Ya, jadi kita mau melihat ada nggak perbedaannya, terdapat perbedaan atau tidak seperti itu, terkhusus pada harga saham dan pada tingkat profitabilitasnya. Oke, kita lihat lagi kepada kerangka konseptualnya. Oke, di kerangka konseptual ya bentuknya seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini PT Garuda Indonesia, kemudian di sini ada sebelum dan sesudah pengumuman. Ya, jadi kita seperti yang kita ketahui bahwasannya masa COVID itu adalah terhitung sekitar bulan Maret. Ya, bulan Maret tahun 2020 seperti itu ya. Jadi makanya kenapa dia buat harga saham pada saat penutupan harian pada triwulan ke-1 dan triwulan kedua. Ya, triwulan 1 itu kan berarti bulan Januari, Februari, Maret. Triwulan kedua adalah April, Mei, dan Juni. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, perbedaannya adalah tahunnya. 2019-2020. Kemudian tingkat profitabilitas yang dihitung dengan rasio NPM, ROA, dan ROE. Ya, NPM, ROA, dan ROE. NPM itu net profit margin, kemudian return on asset dan return on equity. Sama pada triwulan ke-1 dan triwulan ke-2 di tahun 2019 dan 2020. Keduanya diuji melalui uji statistik, yaitu uji beda per sampel t-test ya. Oke, kemudian kita lihat ya. Kita lihat di sini pendekatan penelitiannya adalah dia penelitian deskriptif yang dimana kuantitatif, kemudian dan komparatif ya. Nah, ini penelitiannya dengan menggunakan lokasinya PT Garuda Indonesia, yang dimana kalian ketahui juga Garuda Indonesia ini listing di Bursa Efek Indonesia ya. Oke, di sini dia menggunakan data sekunder ya, data sekunder yang itu dari situs idx.co.id, kemudian dari situs resmi juga www.investing.com, kemudian dari situs resminya PT Garuda Indonesia ya, www.garudaindonesia.co.id ya. Di situ bisa kita lihat laporan keuangan periode triwulan pertama, kedua, ketiga di tahun 2019 dan 2020 ya. Kita lihat di sini variabelnya NPM, ROA, dan ROE. Ya, seperti itu. Ini ROA ya, ROE, ROA. Ya, oke. Kemudian kita lihat teknik analisis datanya. Ini yang mau kita bahas intinya. Ya, pertama sekali adalah
deskriptif kuantitatif. Kita harus menjelaskan bagaimana harga sahamnya, bagaimana perjalanan profitabilitasnya, ya. Kemudian, nah, kalau sebelumnya kita tahu uji normalitas itu adalah bagian dari uji asumsi klasik. Nah, di komparatif ini, penelitian dengan komparatif ini, uji asumsi klasiknya hanya satu, yaitu uji normalitas. Ya, uji normalitas. Jadi data tersebut untuk mengetahui data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak, ya. Jadi di sini dia menggunakan uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk test, ya. Kemudian kita lihat lagi uji hipotesisnya dia menggunakan antara pair sample t-test atau dengan menggunakan Wilcoxon. Kenapa seperti itu? Ya, jadi ini kan masih proposal. Proposal itu adalah rencana penelitian. Jadi kita harus berasumsi antara dua, ya. Jadi kenapa memakai pair sample t-test? Karena jikalau pada saat uji beda ini uji normalnya terdistribusi normal, maka dia menggunakan pair sample t-test. Tetapi apabila data tersebut tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesisnya menggunakan uji Wilcoxon sign rank test. Jadi berbeda dengan sebelumnya, kita kalau regresi itu kan harus terpenuhi semua syaratnya, syarat asumsi klasik. Ada 4 kan kemarin itu. Ada normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Di mana semua syarat itu harus oke, ya kan? Terjadi normalitas, tidak terjadi hetero, tidak terjadi multikol, tidak terjadi autokorelasi. Nah, itu syarat 4 ya kan. Tapi kalau ini lebih enak dia karena apa? Karena kalau terdistribusi normal dia pakai sampel t-test, tapi tidak terdistribusi normal dia pakai uji Wilcoxon. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya seperti bab 4 ini ya. Bab 4 ini biasanya membahas yang pertama profil, sejarah perkembangan PT Garuda atau perusahaan yang mau kita ulas ya. Oke. Kemudian ada apa namanya? Struktur organisasi, visi misi, ya, job description-nya dari tiap-tiap ini tadi ya. Tiap-tiap fungsi yang ada di apa namanya? Struktur organisasi itu harus dituangkan di sini di bab 4. Ya, kemudian analisis data. Nah, karena tadi ingat tadi pakai harga saham, kemudian rasio-rasio profitabilitas, ada NPM, ROA, ROE, periode triwulan pertama, kedua, ketiga tahun 2019. Ya. Oke, kita lihat di sini perhitungan rasionya. Ya, kemudian ada statistik deskriptifnya. Kita lihat di sini ya, ada harga saham sebelum pandemi, harga saham saat pandemi, kemudian NPM-nya gitu juga, ROA-nya, ROE-nya, ya. Kita lihat di sini ada minimumnya berapa, maksimumnya, min-nya, standar deviasinya. Ya, ini harus kalian jelaskan di bawah ini. Kemudian kita masuk ke uji normalitas. Ya, kita melihat uji normalitas. Jika data berdistribusi normal, maka pakai pair sample t-test. Tapi kalau tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji Wilcoxon, ya. Maka kita lihat hasilnya. Ternyata di sini kita lihat satu persatu harga sahamnya berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Apa namanya? Yang kedua ada NPM, net profit margin. Ya, ini juga bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti terdistribusi normal. Kemudian ini juga mengenai siapa nih? Return on asset. Ya, juga terdistribusi normal. Ya, oke. Kemudian kita lihat lagi tabel yang untuk apa namanya ROE. Ini juga terdistribusi normal. Maka artinya
Uji hipotesisnya harus dilakukan dengan pair sample t-test, ya. Kan pada saat uji hipotesis kita lihat hasilnya yang dikeluarkan seperti ini. Kita lihat nilai ini ya, T-nya. Oke. Maka di sini karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, T hitungnya 4,063, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya harga saham PT Garuda Indonesia pada masa pandemi COVID tidak mengalami perbedaan. Ya, harga tidak mengalami perbedaan harga saham yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Kemudian lanjut lagi NPM juga seperti itu, ya kan? Jadi tidak mengalami perbedaan. Oke, kemudian kita lihat lagi return on asset juga seperti itu, juga tidak mengalami perbedaan. Tidak mengalami perbedaan tingkat profitabilitas yaitu dengan rasio return on asset. Begitu juga dengan ROE. Ya, tidak mengalami perbedaan tingkat profitabilitas dengan rasio return on equity. Ya, jadi dengan demikian menyatakan bahwasannya tidak ada perbedaan, ya. Oke. Kalau begitu di bagian pembahasan di sini kalian pada saat bab 4 maka kalian harus mengkaitkan itu semua dengan apa yang ada di bab 2 ya. Yaitu apa? Dengan teori, dengan penelitian terdahulu ya, dengan logika pembelajaran kalian juga mengenai kenapa dia tidak ini ya. Kaitkanlah dengan keadaan sekarang ya. Seperti itu. Jadi demikian penjelasan terkait dengan penelitian komparatif. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam meneliti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.